Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kita cek presensi dahulu sembari kita akan mulai. Siapa nih yang belum ada? Coba Farhan. Oh iya ada. Oke, Ridwan. Iya, oke. Kemudian ini ada yang nggak masuk ya, namanya Arsya. Arsya kemana? Ada yang tahu? Oh, lagi kurang sehat ya. Udah nanti eh, tolong bilangin ke Arsya nanti bawa surat dokter ya, ntar biar kita buatkan ininya. Oke, baik. Em, ada yang masih ingat tugas pekan lalu yang saya minta untuk dibaca babnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul. Kita akan belajar tentang asam dan basa. Baik. Oke. Sebelumnya, ada yang masih mungkin pernah dengar kata asam dan basa di sejak mungkin SMP atau pada saat kelas 10 dulu mungkin, ya? Oke, ya. Silakan. Farhan. Oke, ya betul. Asam, ya asam cuka, ya betul. Oke, siapa? Oh iya, Ridwan gimana? Oh iya betul. Ya, ada asam jeruk juga. Betul, bagus. Ya ya ya, oke oke oke. Baik. Nah, terus ada beberapa contoh asam ya. Kemudian kalau basa ada yang pernah tahu mungkin basa? Iya, sabun cuci piring, betul. Ada apa lagi? Deterjen. Oke, sip. Siapa? Oh iya, betul. Pemutih ya? Ya, betul. Itu adalah beberapa contoh dari asam dan basa. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk asam, ya kan? Kita tahu bahwa asam itu adalah senyawaan yang cirinya, ini cirinya ya. Ciri dari asam itu adalah senyawaan yang rasanya masam. Kemudian ada apa lagi? Ya, dia sifatnya korosif. Korosif itu apa? Merusak. Sifatnya merusak. Merusak apa? Misalkan logam, ya kan? Kita kena dengan asam. Maka nanti lama-kelamaan logam itu akan rusak, berkarat, dan akhirnya bolong. Ya. Terus kemudian masih tahu tentang HCl kan ya, asam lambung. Asam lambung itu kan kalau kita nggak makan, yang dirusak kan dinding lambungnya. Ya sering diingatkan ya, diingatin oleh dokter-dokter kita. Mungkin dokter yang kita datangin sudah bilang jangan telat makan, jangan ini. Itu kenapa? Karena asam lambung itu sifatnya nanti akan korosif, dia akan merusak dinding lambung. Ya seperti itu. Baik, korosif. Kemudian yang paling terkenal itu biasanya kita kenal dengan yang namanya saat dilarutkan akan mengionkan H+. Nah, ini adalah ion, ini adalah pengetahuan baru, yaitu mengionkan H+. Nah, apa ionnya? Ya ion H+. Oke, nanti ya kita pelajari lebih dalam lagi. Kemudian untuk ciri basa ini rasanya pahit. Pahit menuju ke yang agak bukan sepet ya. Kalau sepet itu kan kayak teh gitu, kan agak pahit gitulah. Pahitnya tuh ya nggak enak loh. Kalau saya sih sebutnya bahasanya getir gitu lah ya. Agak aneh lah bahasanya, rasanya itu. Kemudian dia bersifat membersihkan. Nah ini kalau asam itu merusak, kalau basa itu membersihkan. Kemudian yang terakhir adalah saat dilarutkan akan mengionkan OH-. Nah ini adalah beberapa ciri untuk asam dan basa yang biasa sering kita temukan. Oke, kita masuk ke yang namanya adalah contoh dari asam
teman-teman, tadi ada asam cuka. Terus kemudian yang kemarin viral tuh ya ada asam sulfat. Ya, kemudian ada asam folat gitu kan ya, asam folat enggak ada. Ya asam sulfat gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian tadi ada apa? HCl ya, asam lambung. Terus kemudian ada untuk basa, teman-teman tadi sudah sebutkan ada sabun cuci piring. Terus kemudian ada deterjen. Terus kemudian ada pemutih. Nah, ini adalah beberapa contoh dari asam dan basa. Oke, yang sudah baca kemarin malam mungkin ya. Ada berapa teori asam basa? Ya, oke, betul. Ada tiga teori asam basa. Oke, yang pertama adalah teori dari Arrhenius. Arrhenius ini menjelaskan bahwa syaratnya itu dilarutkan dalam air. Syaratnya ya, syaratnya adalah senyawa asam dan senyawa basa ini dilarutkan dalam air. Sehingga senyawa asam akan mengionkan H+. Sedangkan senyawa basa akan mengionkan OH-. Pak, berarti kalau misalkan dilarutkan dalam selain air, dia tidak bisa mengionkan H+ dan OH-? Ya, betul. Tidak bisa mengionkan H+ dan OH-. Apa? Karena berseberangan dengan teori dari Arrhenius. Oke, sebagai contoh, misalkan untuk asam, ya di sini asamnya adalah HCl, dilarutkan menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Ini untuk asam. Sedangkan untuk basa, di sini contohnya adalah NaOH, dilarutkan akan menjadi Na+ ditambah dengan OH-. Ini ada plus, sini OH-. Diingat lagi materi kelas 10 ya, terkait tentang peionan. Oke. Berikutnya adalah teori kedua, yaitu mengenai teorinya Bronsted dan Lowry. Bronsted sama Lowry itu menjelaskan bahwa asam dan basa ini tidak dilarutkan dalam air, tapi dia dilarutkan dalam pelarut yang lain. Loh, Pak, emang ada pelarut selain air? Ya, ada. Coba teman-teman bayangkan minyak. Bagaimana cara saya melarutkan minyak? Atau mungkin Ridwan, bagaimana cara melarutkan minyak kalau misalkan pelarutnya hanya ada air? Ya, susah ya. Karena minyak tidak larut dalam air. Ya, kenapa? Karena ada perbedaan kepolaran. Ya, waktu kelas 10 pernah saya ajarkan tentang yang namanya perbedaan kepolaran. Ada non-polar, ada senyawa yang polar. Nah, polar, saya pernah bilang waktu itu di kelas 10, hanya melarutkan yang polar saja. Sedangkan non-polar hanya melarutkan yang non-polar saja. Ya, oke. Berarti minyak masuknya kan non-polar. Sedangkan air itu polar, nggak bisa bersatu. Kalau kita minyak perlu pelarut yang lain. Nah, cat minyak. Saya tanya, cat minyak dilarutkannya pakai apa? Thinner. Ya, betul, pakai thinner, ya kan? Ya, itu dia. Thinner itu adalah pelarut non-polar. Maka dia bisa melarutkan yang namanya minyak. Oke, maka di sini pembahasannya adalah Bronsted Lowry itu terkait yang namanya pelarutan selain dari air. Bronsted Lowry itu menjelaskan untuk senyawa asam dia akan mendonorkan H+, kalau masih H+ lagi ya, tapi nanti bahasanya beda. Bahasanya itu adalah melepas H+. Nah, contoh reaksinya adalah seperti ini. Misalkan saya punya
CH3COOH direaksikan dengan air menghasilkan CH3COO minus plus H3O plus. Silakan teman adik-adikku sekalian. Adik-adikku, anak-anak sekalian, perhatikan di sini ada H, ya, CH3COO H. Kemudian yang sisi kanan ada CH3COO minus. Di sini artinya ada pengurangan jumlah H, ya kan? Awalnya punya H, kemudian berkurang jumlah H-nya. Kalau berkurang itu artinya mendonor atau melepas? Donor, memberikan, ya kan? Donor itu artinya memberikan. Berarti kalau memberikan awalnya punya, jadi nggak punya. Kalian sering dengar namanya istilah donor darah kan? Punya darah 20 liter diberikan 4 liter, berarti darah kalian sisanya adalah 16 liter. Terus kemudian makanya dikasih makan untuk menambah jumlah kapasitas darah kalian kembali. Nah, ini dia berkurang, maka dia melakukan yang disebut dengan donor. Kalau dia donor, maka CH3COOH ini kan dia melepas. Ini bersifat sebagai asam. Sampai sini bisa dipahamin ya. Berikutnya, di sini ada H2O berubah menjadi H3O+. Awalnya 2 menjadi 3, artinya nambah atau berkurang? Bagus, bertambah ya Ridwan ya. Kalau bertambah, dia mendonor atau menerima? Menerima, ya betul. Ini dia menerima. Kalau dia menerima, maka H2O ini bersifat sebagai basa. Ya. Ini garisnya saya perlebar dulu. Nah, karena ini sifatnya basa. Baik, di bab sebelumnya teman-teman belajar tentang kesetimbangan kan ya? Yang anak sekalian belajar tentang kesetimbangan. Berarti reaksinya kalau kesetimbangan itu bolak balik, ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Kita cek di sini. Sekarang kita baca reaksinya dari sebelah kanan. CH3COO minus akan membentuk yang namanya CH3COOH. Berarti di sini dia bertambah atau berkurang? Bertambah. Ya, kalau dia bertambah, otomatis dia mendonorkan atau menerima. Menerima. Sehingga CH3COOH ini dia akan melakukan yang namanya, lihat panahnya ya, jangan sampai salah. Ini menerima. Nah, sehingga ini disebut dengan basa. Tuh, ada perbedaan. Yang ini CH3COOH jadi asam, CH3COO minus dia jadi basa. H3O plus awalnya 3 berubah menjadi 2. Berarti di sini melakukan yang namanya menerima atau menambah? Berkurang, ya. Berarti dia melakukan donor. Kalau donor, maka H3O+ ini bersifat sebagai asam. Nah, Pak, bagaimana cara membedakan antara asam yang kiri dengan asam yang kanan? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya berikan sebuah simbol. Di sini adalah asam 1, basa 1, basa 2, asam 2. Nah, untuk yang namanya gambarnya mirip, ya, yang gambar strukturnya mirip, mereka disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Berarti di sini pasangan asam 1 dan basa 2 ini disebut dengan namanya adalah pasangan asam basa konjugasi. Seperti itu ya. Loh, berarti H2O dengan H3O+ juga sama? Iya. CH3COOH dengan CH3COO minus dia adalah pasangan asam basa konjugasi. Hal yang sama yaitu H2O dengan H3O+, dia adalah pasangan asam basa konjugasi. Berarti
Kalau CH3COOH dengan H2O pasangan bukan? Bukan ya, dia bukan pasangan. Seperti itu. Oke. Inilah perbedaan. Bagaimana cara membedakan? Jadi kalau misalkan saya tanya, manakah yang termasuk pasangan asam basa konjugasi, teman-teman langsung notisnya adalah cari yang strukturnya mirip. Itu yang disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Baik, untuk yang ketiga, ini adalah teori yang terakhir. Ini disebut dengan teori asam basa Lewis. Nah, untuk asam basa Lewis, di sini teman-teman di kelas 10 sudah belajar tentang yang namanya pasangan elektron bebas, atau saya singkat waktu itu adalah PEB, yaitu pasangan elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu artinya adalah senyawa yang tidak memiliki elektron yang terpakai semua, atau dalam artian berarti dia punya elektron yang nganggur. Contoh misalkan, contohnya adalah NH3. Kita buat struktur Lewisnya bagaimana? Yaitu NH, kemudian di sini 3 ya, ada 2 ya, karena N itu kan golongan 5. Terus kemudian dia hanya butuh 3, maka melakukan ikatan kovalen dengan 3 hidrogen, sehingga ada 2 elektron yang tersisa. Ya, ini disebut dengan pasangan elektron bebas. Lain halnya dengan misalkan BH3. Strukturnya akan menjadi BH Nah, B itu adalah golongan 3A atau golongan 3, sehingga dia hanya memiliki 3 elektron valensi. 3 elektron valensi, ya dia hanya bisa berikatan dengan 3 atom saja. Siapa saja di sini? Ya dengan 3 hidrogen. 1, 2, 3. Kepakai semua, habis. Tidak punya yang namanya elektron bebas. Nah, NH3 sama BH3 di sini pembahasannya adalah terkait yang namanya pemberian elektron bebas. Ada salah satu. Nah, kita lihat di sini untuk yang asam dia disebut dengan yang namanya penerima PEB. Kalau basa itu disebut pendonor PEB. Penerima PEB nama lainnya adalah penyedia orbital. Sehingga dalam senyawanya ini akan terjadi yang namanya berikatan, interaksinya seperti ini. Nah, ini ada ikatan di sini nih, ada interaksi. NH3, BH3, ada interaksi interaksi asam basa Lewis. Baik, seperti itu teman-teman. Tiga tips sekalian, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi pelajaran di pekan depan berikutnya. Saya berikan tugas, yaitu silakan buat reaksi persamaan, pelajari tentang perhitungan Arrhenius. Pekan depan kita akan belajar tentang perhitungan Arrhenius, ya, tentang bagaimana cara menghitung pH larutan. Seperti itu ya, ini adalah tugasnya. Saya coba pertemuan hari ini. Kita juga dengan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.